Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Taufik Samaran dengan NIM 2019 10804. Saya berkuliah di Universitas Jember dan mengambil jurusan Teknik Perminyakan. Di sini saya mengambil judul yang dimana eksplorasi minyak dan gas bumi. Kita bisa langsung saja ke materinya. Eksplorasi. Oke, sebelum kita masuk dalam materinya, kita harus tahu dulu apa itu eksplorasi. Yang menurut literatur yang sudah saya dapat, yakni merupakan suatu kajian panjang yang melibatkan beberapa bidang kajian kebumian dan ilmu eksak atau kegiatan pencarian migas untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi dalam rangka menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan migas di wilayah kerja yang ditentukan. Intinya adalah yang melibatkan orang banyak dari bidang kebumian atau kita bisa sebut geologi untuk menemukan perkiraan cadangan di wilayah kerja yang sudah ditentukan. Apa sih yang dicari? Yang dicari itu adalah minyak yang sudah ada di judulnya tadi itu akan eksplorasi minyak dan gas bumi. Oke, apa itu minyak bumi? Minyak bumi itu merupakan suatu cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Maksudnya dari lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi, dia itu letaknya dekat dengan kerak bumi. Kalau misalnya kalian cari di Google, dia tuh lapisannya itu kalau dalam fisika litosfer, yaitu dekat dengan kerak bumi. Nah, ini contohnya minyak bumi itu. Dia berwarna hitam, cairan kental, dan mudah terbakar pastinya. Oke, pasti kalian bertanya-tanya, di mana minyak itu? Maksudnya, di manakah keberadaan minyak itu? Oke, perlu diketahui bahwa minyak di bumi bukan berupa wadah yang menyerupai danau namun berada di dalam pori-pori batuan yang bercampur bersama air. Nah, seperti ini. Ini sebuah permukaan dan ini sebuah letak minyaknya. Dia itu seperti ini. Jadi ini bebatuan, batuannya batuan semua lah, batuan semua. Jadi dia tuh letaknya tuh di samping-samping ini. Kalau misalnya itu di pori-pori batuan. Jadi tidak bukan seperti ini. Jadi ini minyak kayaknya, bukan kayak kolam gitu. Jadi dia letaknya di pori-pori batuan. Oke, kita hapus. Lanjut. Nah, ini merupakan skema penampakan letak dari minyak tersebut. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu apa itu reservoir rock itu adalah sebuah tempat di mana kumpulnya suatu minyak, tempat berkumpulnya suatu minyak. Nah, source rock itu merupakan tempat pengolahan minyaknya. Atau misalnya kalau analogikannya itu ini tuh seperti kompornya, ini merupakan wadahnya. Jadi sosro itu tempat pemanasannya dan dia bermigrasi ke reservoir rock dan terperangkap di sini. Nah, ini nih batuannya nih. Jadi dia tuh disempil-sempil seperti ini ya. Oilnya makanya kan sudah dipori-pori. Jadi seperti ini terperangkap di pori-pori batuan. Oke, next. Nah, bagaimana mencari lokasinya? Tadi itu skema umumnya letak minyak. Sekarang kita mencari detailnya, mencari lokasi keberadaan migasnya itu di mana, letaknya di mana.
Langkah awal untuk menentukan daerah yang berpotensi mengandung migas adalah dengan mengumpulkan data seperti kajian geologi, citra satelit, dan kajian geofisika. Dari tiga ini kita bisa mendapatkan di mana letak dari kura dan migas tersebut. Yuk, kita lanjut bahas saja. Kajian geologi. Kajian ini meliputi data-data dari literatur yang sudah dipublikasikan dan peta geologi laporan yang disusun oleh lembaga geologi di wilayah tersebut. Maksudnya dari data-data riset geologi, dari data-data riset dari badan geologi yang sudah mereka research, yang sudah mereka cari di sebuah lapangan dan sudah dipublikasikan. Biasanya juga ada laporan data yang berbayar. Nah, memang ada yang berbayar dan ada yang tidak. Yang tidak berbayar, yang gratis kita bisa cari di Google. Yang berbayar kita harus membeli oleh badan geologinya langsung. Nah, adanya singkapan batuan juga bisa memberikan informasi terkait petroleum system. Kalau misalnya kalian belum tahu apa sih petroleum system itu? Petroleum system itu merupakan sebuah skema yang dimana bisa terbentuknya minyak. Maksudnya jadi kayak proses minyak itu dari mana gitu. Kayak yang gambar di atas tadi tuh yang gambaran skema umumnya hampir seperti itu. Mungkin lebih lengkapnya bisa dicari. Nah, ini merupakan gambaran singkapan batuan. Jadi dari sini ini kita bisa tahu letaknya di mana minyak tersebut. Kalau misalnya kita mempelajari sebuah singkapan batuan, kita bisa tahu antiklinnya, sinklinnya. Itu materi yang advance. Jadi hanya gambar umumnya saja yang saya jelaskan. Jadi dari ini merupakan contoh singkapan batuan. Dari sini kita bisa mengetahui informasi di mana letak migasnya tersebut. Nah, ini merupakan data geologinya, kajian geologi. Jadi seperti ini bentuknya lah. Sama aja sih sebenarnya. Oldfield. Ya, seperti ini contohnya. Data-data yang sudah dicari oleh Badan Geologi. Oke, lanjut. Citra satelit. Secara umum, penginderaan jauh terbukti berperan mulai dari tahap awal eksplorasi sampai kegiatan produksi dan monitoring. Penginderaan jauh atau misalnya ya sebutannya penginderaan jauh lah citra satelit itu. Jadi dari penginderaan jauh ini sangat berfungsi dari awal kita mencari bahkan hingga kita menemukan, bahkan hingga kita mengeksploitasi ya, atau mengambilnya. Dari penginderaan jauh dapat digunakan untuk penilaian cekungan, pemetaan awal target eksplorasi, zona awal lingkungan, sebelum kegiatan eksplorasi migas, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Ini dari foto udara. Seperti ini. Nah, tadi yang gambar sebelumnya itu singkapannya seperti ini. Kalau kalian, mungkin sekedar kalian tahu aja, ini merupakan anti-clean. Ini syncline ya. Nanti kalau misalnya lebih lanjut lagi bisa dijelaskan, bisa kalian cari. Dan ini merupakan contoh citra satelit. Nah, ini dari satelit nih, dari atas nih. Dari sini juga bisa dicari. Nah, kajian geofisika. Nah, ini pada tahapan ini metode khusus digunakan untuk mendapatkan data yang lebih akurat guna memastikan keberadaan migas dan kemungkinannya untuk dapat dieksploitasi. Nah, ini merupakan data yang paling akurat yang sering digunakan oleh penyakaan seperti survei graviti, survei magnetik, dan survei seismik. Saya tidak menjelaskan lebih lanjut ketiga ininya karena ini merupakan materi yang advance. Jadi saya hanya
menunjukkan salah satu yang paling sering digunakan dalam perminyakan adalah yaitu survei seismik. Dari survei seismik itu seperti contohnya jadi gelombang yang ditembakkan ke dalam permukaan dan ditangkap oleh hidropon. Nah, dari situ ada. Lebih lanjutnya mungkin kalian bisa cari di Google seperti apa survei seismik dan bentuknya seperti apa. Oke, terima kasih. Bila ada maaf atas kekurangan dari materi yang telah saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.